Huo? Huo Yanju. Shen Nanyin. Tenang saja. Setelah kita menikah, aku akan melindungimu. Ngomong-ngomong, selain menjual DVD, apakah kau punya pekerjaan lain? Kau tinggal di mana? Sebelum menemukan bukti, kebocoran rahasia, aku belum bisa mengungkapkan identitasku. Tidak. Aku tidak punya tempat tinggal. Tidak disangka hidupnya begitu sulit. Tenang saja. Asalkan kau tidak seperti brengsek Su Minglei itu, aku jamin, kau akan mendapatkan posisi yang lebih tinggi darinya. Wanita ini masih muda, tapi bicaranya besar sekali. Tapi hatinya baik. Tulus. Pantas saja ditipu orang. Bengong apa? Ayo pergi. Bos, kenapa bengkelnya tutup? Masih mau perbaiki mobil atau tidak? Tidak. Hari ini aku menikah. Selamat siang, Nona. Nona, Hari ini adalah hari pernikahan aku. Kalau berani menghalangi, awas saja. Nona, jangan. Nona, Anda sudah menyembunyikan identitas di kota Liu selama 3 tahun. Membantu Tuan Su Minglei yang miskin itu, mendapatkan posisi direktur cabang, dan juga memberikan proyek pesanan triliunan dari grup kepadanya. Anda sudah melakukan cukup banyak untuknya. Bagaimana kalau sekarang kita kembali ke ibu kota? Bagaimana bisa? 3 tahun ini aku menyembunyikan identitas, menyamar sebagai tukang bengkel. Tapi Tuan Su Minglei tetap setia kepada aku. Ini juga dianggap lulus ujian dari ayah aku. Jika aku mengungkapkan identitas aku di pernikahan, dia pasti akan sangat senang. Sudahlah, aku akan terlambat. Minggir. Nona, Minggir semua. Nona, Maaf, kau baik-baik saja? Ngapain? Bantu aku. Mana dia? Bukankah dia lari ke sini? Lihat ke sana. Terima kasih. Sekarang tidak ada orang yang menonton DVD bajakan. Aku sarankan, kau mencari pekerjaan yang layak. Sangat berbahaya. Kau salah paham, aku bukan. Tidak apa-apa. Hanya untuk mencari nafkah. Tidak ada yang memalukan. Aku benar-benar bukan. Selanjutnya, mempelai pria dan wanita dipersilakan masuk. Bukankah ini tempat pernikahan aku? Aku masih di sini. Dari mana datangnya pengantin wanita? Silakan sambut pengantin wanita kita yang cantik. Tunggu. Man. Kenapa? Kau sahabat terbaikku di kota Liu? Kau belum paham juga? Man-manlah pengantin wanitanya hari ini. Su Minglei, bukankah kau bilang hanya akan menikahiku? Putraku sebentar lagi akan mengambil alih grup Hawan dan memberikan pesanan triliunan. Nantinya dia akan menjadi orang yang terpandang. Bagaimana mungkin dia menikahimu, orang miskin sepertimu? Hanya Man, wanita cantik dan kaya raya, yang pantas menjadi menantu keluarga kami. Betul sekali. Shen Nanyin, meskipun kita berteman, tapi Kak Su Minglei mencintai aku. Su Minglei, kau makan dan pakai uangku. Bahkan tempat pernikahan ini, kudekorasi dengan uangku. Apa hakmu menikahi wanita lain di sini? Ternyata dia cuma benalu. Gadis ini hatinya begitu baik. Sayang sekali dia salah pilih. Bajingan kau.
Aku pasti akan membuatmu menyesal hari ini. Aku akan membuatmu menderita. Shen Nanyin, apa yang kau lakukan? Shen Nanyin, kau kenapa? Sombong sekali. Pantas saja Su Minglei tidak menikahimu. Aku sombong? Dulu aku memberi putramu modal usaha, membantunya naik jabatan, hingga posisi direktur. Kenapa kau tidak bilang aku sombong? Dan yang disebut pesanan triliunan itu, tanpa aku. Kau pikir bisa jatuh ke tangannya? Pencapaianku hari ini. Semuanya berkat Man-Man yang selalu setia. Membantuku mengurus semuanya. Apa hubungannya denganmu? Apa hakmu? Benar sekali. Ayahku sopir keluarga Shen, bisa dibilang aku juga bagian dari keluarga Shen. Masih kalah dengan seorang tukang bengkel. Karena aku putri orang terkaya di ibu kota. Semua orang di sini tahu, putri orang terkaya di ibu kota yang sebenarnya. Sekarang sedang kuliah di luar negeri. Bagaimana mungkin datang ke kota kecil seperti Liu? Shen Nanyin, terima saja nasibmu. Setelah aku mendapatkan pesanan ini, mungkin aku akan memberimu sedikit uang. Aku tidak butuh. Wanita ini benar-benar keterlaluan. Halo, Tuan ketiga, Anda di mana sekarang? Apakah Anda aman? aku baik-baik saja. Bukti kakakku membocorkan. Rahasia perusahaan. Sudah kutemukan. Kejadian saat dia mencelakaiku dulu. Masih kuingat dengan jelas? Kali ini, aku pasti akan menjatuhkannya. Aku mengerti. Tapi Tuan ketiga, syarat pewaris keluarga Huo adalah berkeluarga dulu, baru berkarier, walaupun aku kembali. Kau kenapa? Dikhawatirkan? Seperti dirimu, seumur hidup tidak akan menikah. Siapa bilang aku tidak bisa menikah? Kau sudah menikah? Punya pacar? Baik. Menikahlah denganku. Shen Nanyin, meskipun kau sudah kutinggalkan, tidak seharusnya menikah dengan sembarang orang, kan? Kukira siapa orang penting, ternyata penjual DVD. Cocok juga denganmu, si tukang bengkel, cukup serasi. Perkenalkan, dia adalah pengantin pria hari ini. Dia adalah pengantin pria hari ini. Apa maksudmu? Pernikahan ini aku yang selenggarakan. Habis 3 miliar. Kau mau menikah di sini boleh saja? Berikan aku 3 miliar. Jangan membual. Kau cuma tukang bengkel? Dari mana kau dapat 3 miliar? Baiklah. Panggil saja manajernya. Kita lihat apa yang kukatakan benar atau tidak. Kalau terbukti kau membual, awas saja kau. Berapa banyak mobil yang harus diperbaiki gadis ini untuk mengumpulkan 3 miliar? Malah bertemu pria brengsek. Sungguh kasihan. Nona Shen, ini rincian pesanan yang Anda minta. Apalagi yang bisa kau katakan? Apa? Benar-benar menghabiskan 3 miliar. Mutai 30 kotak, cake 8 tingkat. Pesta 100 meja. 50 juta per meja. Shen Nanyin, jangan berlagak kaya. Ini mungkin semua hartamu, kan? Aku tidak percaya. Kau berani menikah dengan penjual DVD ini? Kenapa tidak berani?
Shen Nanyin, kau benar-benar bisa melakukan itu ya? Sepertinya seumur hidupmu kau tak akan bisa sukses. Tidak usah repot-repot. Meskipun dia orang biasa, aku bisa membuatnya menjadi orang terkaya di kota Liu. Aku memang orang terkaya nomor 1 di kota Liu. Ini tempat pernikahanku. Tidak menerima bajingan. Usir mereka. Perempuan jahat, kau berani merusak pernikahan anakku. Aku. Hampir melupakanmu? Kalau bukan karena kau ibu Su Minglei, kau pikir aku akan terus mentolerirmu? Shen Nanyin, kau tahu siapa ayahku. Hati-hati kalau dia datang, kau akan menyesal. Kalian berdua tunggu saja. Tunggu sampai aku mendapatkan pesanan triliunan ini. Aku akan langsung mengusir kalian dari kota Liu. Saat itu, meskipun kalian berlutut dan memohon pun percuma. Aku takut sekali. Saat itu, yang berlutut dan memohon, belum tentu siapa. Usir mereka. Apa yang kalian lakukan? Wanita Lepaskan brengsek. aku. Bengong saja. Lanjutkan. Silakan pengantin pria memasangkan cincin ke pengantin wanita. Huo Yanju. Shen Nanyin, Tenang saja. Setelah kita menikah, aku akan melindungimu. Ngomong-ngomong, selain menjual DVD, apakah kau punya pekerjaan lain? Kau tinggal di mana? sebelum menemukan bukti kebocoran rahasia, aku belum bisa mengungkapkan identitasku. Tidak. Aku tidak punya tempat tinggal. Tidak disangka hidupnya begitu sulit. Tenang saja. Asalkan kau tidak seperti brengsek Su Minglei itu, aku jamin, kau akan mendapatkan posisi yang lebih tinggi darinya. Wanita ini masih muda, tapi bicaranya besar sekali. Tapi hatinya baik. Tulus. Pantas saja ditipu orang. Bengong apa? Ayo pergi. Ini rumahmu. Iya. Ini gaya minimalis. Skandinavia yang paling populer saat ini? Bukankah ini gedung yang mangkrak? Kau ngerti apa? Orang lain mau beli juga belum tentu bisa. Silakan duduk. Aku mau ambil sesuatu. Kehidupan wanita ini sungguh menyedihkan. Asalkan aku menemukan bukti yang tersembunyi di dalamnya, aku bisa mendapatkan kembali identitasku, kembali ke keluarga Huo. Orang terkaya di ibu kota muncul di luar negeri, menghadiri konferensi peluncuran produk inovasi internasional. Bukankah ini? Ini ayahmu? Iya. Bukankah ini Tuan Shen Yuanhai yang kaya itu? Oh, aku mengerti. Sandiwaranya cukup menyeluruh. Kau cukup teliti. Diditnya cukup mirip. Malas meladenimu. Merayakan kebebasanku, menjauh dari brengsek itu, bersulang. Pelan-pelan minumnya. Tidak apa-apa. Toleransi alkoholnya rendah sekali. Minum begini saja membosankan. Huo Yanju, apa isi DVD yang kau jual ini? Mana aku tahu isinya apa? Seharusnya. Ada beberapa film. Yang ini bagus, tidak ada apa-apa di atasnya. Kelihatannya misterius. Ambil yang ini saja.
Kenapa dua orang ini bergoyang-goyang begini? Dan film ini juga tidak ada subtitlenya. Huo Yanju? Huo Yanzhou. Huo Yanzhou? Tidak kusangka. Biasanya kau terlihat polos. Tidak disangka diam-diam menjual barang seperti ini. Jangan-jangan satu kotak ini isinya semua seperti ini? Tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh. Barang seperti ini tidak boleh disimpan. Harus dibuang. Benar, buang. Buang-buang. Tuan, tuan. Tuan, tuan. Tuan, bangun. Tuan. Tuan, kau baik-baik saja? Ternyata orang yang menyelamatkanku 3 tahun lalu adalah dia. Huo Yanju? Kenapa kau menatapku? Bangun. Kau terlalu banyak tidur? Tidurlah lebih awal. Aku. Halo. Di bawah tuan kedua, ada orang bernama Su Minglei. Entah bagaimana, dia mendapatkan kesempatan untuk bersaing memperebutkan pesanan triliunan dari grup Hawan. Jika dia benar-benar mendapatkannya, keluarga Huo akan berubah. Su Minglei? Bukankah dia pria yang menyakiti? Shen Nanying. Siapkan undangan untukku. Aku ingin bertemu dengannya secara langsung. Baik. Aku pasti akan membuat orang yang menyakitimu membayar harganya. Kau, kenapa kau tidur di sini? Jangan bilang kau menonton DVD semalaman. Lalu kau ingin macam-macam denganku? Apa yang kau pikirkan? Aku punya hal penting untuk kukatakan padamu. Sebenarnya aku... Nona, masih pergi ke pesta hari ini? Tentu saja. Hal yang paling aku benci dalam hidup aku adalah penipuan dan pengkhianatan. Aku harus membongkarnya sendiri. Wajah asli mereka? Apa yang baru saja ingin kau katakan? Tidak ada. Baiklah, kebetulan aku ada urusan hari ini. Cepat singkirkan semua barangmu ini. Tadinya aku ingin mengakui identitasku padanya. Tapi sekarang sepertinya belum waktunya. Hei, kau sedang apa? Ini pesta yang diadakan oleh grup Hawan. Kau yang naik motor butut, berani masuk ke sini? Cepat pergi. Shen Nanying, kenapa kau di sini? Ada urusan apa denganmu? Shen Nanying, trik jual mahal ini sudah terlalu sering digunakan. Jadi membosankan ya? Begini saja. Aku memandang, karena kita pernah bersama. Jika kau mau menjadi kekasihku, aku mungkin. Sakit. Berani mengambil kesempatan? Lepaskan. Perempuan jahat ini berani memukulku, masih bengong di situ. Suruh orang mengusirnya. Siapa yang berani? Undangan ini diberikan langsung oleh Tuan Zhou kepadaku. Menyinggungku, tahukah kau apa akibatnya? Tulisan tangan Tuan Zhou. Maaf, Nona, aku sungguh lancang tadi. Silakan. Kak Minglei, apa kau sedang menungguku? Kenapa kau tidak bilang dari tadi? Apa dia ada hubungannya dengan Tuan Zhou? Aku baru saja melihatnya sendiri. Undangan yang dipegangnya, ada tanda tangan Tuan Zhou di atasnya.
Bagaimana mungkin kalau dia benar-benar seorang nona? Bagaimana mungkin dia mau bekerja sebagai tukang bengkel? Kurasa undangannya kemungkinan besar dicuri. Perempuan jahat ini. Nanti di pesta, aku akan membongkar kedok aslinya. Nona, kenapa Anda tidak mengumumkan identitas Anda? Ini belum waktunya. Aku ingin Su Minglei di saat paling bangga, melihat sendiri rencananya gagal. Tuan ketiga, data para tamu sudah disusun dan diletakkan di ruang istirahat. Baik. Nona, waktunya hampir tiba. Silakan bersiap-siap. Aku pergi sendiri saja. Kenapa kau di sini? Kau sedang apa di sini? Perkenalkan, dia rekan kerjaku. Hai, Kau seorang penjual DVD bajakan. Masih punya rekan kerja? Iya. Tidak percaya? Tanya dia. hah, iya. Aku dan Tuan Xiao Huo bekerja di bidang yang sama. Kami sebelumnya sudah sepakat untuk berjualan DVD. Di bawah jembatan penyeberangan. Lalu kalian kesini untuk apa? Bukankah Tuan Su Minglei menerima sebuah proyek? Aku sengaja membawa orang untuk mengacaukan acaranya. Aku lihat nanti. Apakah dia masih berani mengganggumu? Betul. Ternyata, dia ingin membelaku. Kau juga datang untuk mengacaukan acara. Bisa dibilang begitu, bisa dibilang tidak. Pesta ini, aku yang menyelenggarakannya. Bukankah ini diselenggarakan oleh orang terkaya di ibu kota? Kau siapa di keluarga orang terkaya itu? Aku putri orang terkaya di ibu kota. Tuan ketiga, Nyonya sepertinya sedikit kurang sehat. Sudahlah, karena kalian bisa masuk ke sini, berarti kalian cukup kompeten. Begini, nanti kalian ikut aku saja, agar tidak diganggu. Tuan ketiga, Nyonya ada di sini? Kita sebaiknya tidak mengungkapkan identitas kita. Bagaimana kita bisa merebut proyek ini? Tidak apa-apa. Kita lihat situasinya saja nanti. Kalian berdua ngapain bengong? Masuklah. Shen Nanyin, kau masuk ke sini dengan undangan palsu. Itu saja sudah keterlaluan. Bahkan kau berani membawa suamimu yang penjual DVD. Masuk ke sini. Kau anggap tempat ini apa? Undanganku asli atau palsu? Lebih baik kau tanyakan sendiri nanti kepada Zhou Yao. Siapa orang ini? Berani sekali dia memanggil nama Tuan Zhou secara langsung. Tuan Zhou kan orangnya orang terkaya di Jakarta. Dari nadanya, mungkinkah dia putri orang terkaya itu? Putri apa? Dia cuma tukang bengkel mobil saja. Shen Nanyin, jangan kira aku tidak tahu. Putri orang terkaya yang sebenarnya sekarang sedang ada di ibu kota. Kau cuma orang biasa dari kota Liu, berani-beraninya menyamar, sungguh tidak tahu diri. Kukatakan, Nona Shen kita, nyalimu besar sekali ya. Berani-beraninya menyamar sebagai putri orang kaya. Ya sudahlah, lagi pula putri orang kaya itu juga tidak bisa datang. Paling-paling, nanti aku akan memberitahukan identitasku dan menolongnya. Tenang saja, ada aku. Aku akan melindungimu. Meskipun tahu dia sedang membual, tapi aku merasa sangat aman. Satpam, usir kedua orang ini. Aku lihat siapa yang berani membuat keributan di ruang pesta. Tuan Zhou. Tuan Zhou, akhirnya Tuan datang juga. Wanita inilah, dia tidak hanya berani menyamar sebagai nona muda, tetapi juga berani berbicara kurang ajar kepada Anda. Menurut aku, seharusnya dia diusir dari sini. Anda sudah datang. Fang Tong bekerja cukup cepat. Begitu cepat meyakinkan Tuan Zhou Yao.
Untuk bekerja sama berakting? Bukan. Ini ada apa? Mengapa Tuan Zhou begitu hormat padanya? Apakah dia benar-benar nona muda? Bagaimana mungkin kami sudah bersamanya selama 3 tahun jika dia benar-benar seorang nona? Bagaimana mungkin tidak ada sedikit pun kejanggalan yang terlihat? Kurasa dia telah merayu Tuan Zhou dan meminta Tuan Zhou berakting bersamanya. Perempuan jahat! Di depan begitu banyak orang, lebih baik bersabarlah dulu. Tunggu sampai kau mendapatkan proyek triliunan rupiah, baru bicaralah. Shen Nanyin, aku tidak peduli cara apa yang kau gunakan, sehingga bisa membuat Tuan Zhou membelamu. Nanti setelah aku mendapatkan pesanan ini, aku pasti akan membuat kalian berdua keluar dari kota Liu. Benar, Shen Nanyin. Jika sekarang kau berlutut dan meminta maaf kepada kami mungkin akan memberimu sedikit muka. Jika tidak, tunggu saja sampai kau diusir dari kota Liu. Sebaiknya kau pikirkan sendiri. Nanti bagaimana caranya berlutut dan meminta maaf kepadaku. Bagaimana kau bisa begitu yakin? Mereka tidak akan mendapatkan pesanan. Tentu saja. Pesanan triliunan ini milikku. Mau kuberikan kepada siapapun terserah padaku. Wanita ini benar-benar menghayati perannya. Pertama-tama, terima kasih kepada semua tamu terhormat yang datang dari jauh untuk menghadiri pertemuan tender proyek Grup Hawan kami. Kami akan mengumumkan hari ini, penanggung jawab proyek triliunan grup ini adalah keluarga Huo, Kota Liu. Tanggung jawab proyek triliunan grup ini adalah keluarga Huo, Kota Liu. Ternyata keluarga Huo. Sebelumnya aku dengar orang terkaya di ibu kota bekerja sama dengan keluarga Huo. Sepertinya memang benar. Kudengar kedua putra, keluarga Huo, sedang bersaing untuk hak warisan. Sekarang dengan adanya pesanan triliunan dari keluarga Huo, bukankah siapapun yang mendapatkannya akan dipastikan menjadi pewarisnya? Tuan Zhou, apakah Anda salah? Sebelumnya sudah disepakati itu milik aku. Bagaimana? Bagaimana bisa jadi milik keluarga Huo? Ini kata nona muda, pasti tidak salah. Nona muda? Tidak mungkin. Nona muda sekarang sedang di luar negeri. Bagaimana mungkin itu atas kehendaknya? Jadi kau yang bersekongkol dengan Zhou Yao, membiarkan keluarga Huo merebut pesanan aku. Perempuan jahat. Su Minglei, jaga bicaramu. Ketahuan kan? Jangan kira aku tidak tahu. Waktu kau masih bersamaku dulu, kau main belakang dengan Zhou Yao ini. Aku sudah sering memergoki kalian. Ternyata kalian berdua sudah lama main serong. Shen Nanyin, tidak kusangka kau sampai tidur dengan Zhou Yao demi pesanan triliunan ini. Bagus sekali. Benar-benar pasangan brengsek. Coba bicara sembarangan lagi. Lain kali tidak hanya tendangan sesederhana ini. Huo Yanzhou, kau hanya memungut. Perempuan murahan yang sudah kutolak. Apa yang kau banggakan? Perempuan jalang ini, menikahinya. Tunggu saja diselingkuhi seumur hidup. Kau berani memukulku. Tamparan ini untukmu. Kau. Tamparan ini kau yang pantas mendapatkannya. Tamparan ini sudah lama kupendam untukmu. Aku dulu benar-benar buta. Bagaimana bisa aku menyukai bajingan sepertimu? Shen Nanyin, keterlaluan. Hampir lupa kau juga ada di sini. Shen Manman, aku menganggapmu sebagai sahabatku. Kau tidak hanya mengambil prestasiku, tapi juga meniru identitasku. Kau. Satpam, seret mereka berdua keluar. Lepaskan aku. Mulai hari ini, Su Minglei dipecat dari grup Yunshang. Tuan Zhou, aku tahu salah, Tuan Zhou. Beri aku kesempatan sekali lagi. Jangan usir aku dari perusahaan. Diusir dari perusahaan, hidup aku akan hancur, Tuan Zhou. Salahkan dirimu karena telah menyinggung orang yang seharusnya tidak kau singgung. Bawa pergi. Shen Nanyin, wanita brengsek.
Ah, kau sudah bangun. Bagaimana keadaanmu? Apakah ada yang terasa tidak nyaman? Ada apa? Sakit kepala ya? Dokter, dokter. Sebegitu khawatirnya denganku. Tentu saja. Kau sampai rela untuk menyelamatkanku. Aku tidak menyangka. Kau benar-benar demi menyelamatkanku. Benar-benar melindungiku. Sudahlah, tenang saja. Si brengsek Su Minglei, aku pasti tidak akan melepaskannya. Apakah kau lapar? Aku membawakan makanan enak untukmu. Ini, kau makan dulu. Aku ada urusan di luar. Sebentar lagi aku kembali. Tuan ketiga, soal keluarga Huo mengambil alih pesanan, mungkin sudah diketahui oleh tuan kedua. Dia pasti akan berusaha untuk mendapatkan pesanan itu. Dan akan bertindak lagi. Anda harus lebih berhati-hati. Aku tahu. Ada juga kabar yang mengatakan, putri orang terkaya itu sudah kembali ke tanah air dan telah tiba di kota Liu. Aku sudah menyuruh orang untuk mengirimkan undangan. Kita harus meyakinkan nona muda. Pesanan ini tidak boleh jatuh ke tangan tuan kedua. Kali ini, kirim lebih banyak orang untuk mengirimkan hadiah kepada nona muda. Pastikan aku bisa bertemu dengan nona muda. Baik. Nona muda, Su Minglei sudah dipecat dari perusahaan. Apa rencana Anda selanjutnya untuknya? Belum saatnya. Tunggu sampai dia putus asa, baru kita injak dia. Baik. Oh iya, ada satu hal lagi, yaitu dari salah satu dari 4 keluarga terpandang di kota Liu. Tuan ketiga Huo dari keluarga Huo mengirimkan hadiah dan mengatakan ingin bertemu dengan Anda. Tuan ketiga Huo, yang dengan kemampuannya sendiri membuat keluarga Huo bangkit kembali, sepertinya itu karena pesanan triliunan itu. Kota Liu bagaimanapun adalah wilayah kekuasaan keluarga Huo. Jika aku ingin membuat Huo Yanzhou menjadi orang kaya di kota Huo, keluarga Huo adalah batu loncatan terbaik. Beritahu mereka, aku setuju. Sebenarnya, aku rasa aku sudah hampir sembuh dan bisa pulang dari rumah sakit. Tidak bisa. Kau setidaknya harus di rumah sakit selama setengah bulan, kata dokter. Bukan. Aku benar-benar sudah sembuh sekarang. Aku tahu. Kau khawatir tentang biaya pengobatan, kan? Jangan takut, aku punya banyak uang. Wanita ini bekerja sangat keras untuk mendapatkan uang, tapi masih berpura-pura agar aku tidak khawatir. Apa aku seharusnya tidak menyembunyikan identitasku? Shen Nanyin, sebenarnya aku? Baiklah, aku ada urusan sebentar. Tunggu aku kembali, oke? Aku. Aduh. Jika Shen Nanyin tahu, aku terus menyembunyikan identitasku dan menipunya. Akankah dia? Tuan ketiga, nona muda bilang dia akan segera tiba. Aku mengerti. Shen Nanyin, kenapa dia datang? Tidak bisa. Aku tidak bisa membiarkan dia tahu aku di sini. Orang ini? Kenapa mirip sekali dengan Huo Yanzhou? Ini gawat, Nona Shen. Dia datang. Lari. Tuan ketiga, ini. Halo, ada orang di sana? Halo? Yin. Kenapa kau di sini? Ngapain kau ke tempat kerjaku? Kerja?
Bukankah kau penjual DVD? Itu sudah lama sekali. Bukankah kau bilang ingin aku mencari pekerjaan yang layak? Aku melamar jadi petugas kebersihan di sini. Lukamu belum sembuh. Kenapa kau keluyuran? Ayo, ikut aku kembali ke rumah sakit. Aku baik-baik saja, aku. Ayo. Nona Yin, kau tahu ini tempat apa? Makan di sini. Minimal menghabiskan uang segini. Kau harus memperbaiki berapa banyak mobil, baru bisa setara dengan 1 kali makan di sini. Oh, aku hampir lupa. Ada Tuan Zhou yang menanggungmu. Bagimu. Ini bukan apa-apa kan? Apa yang kau bicarakan? Lagi pula, kami datang ke sini, lalu akan pergi. Makanan ini aku yang traktir dia. Ada masalah. Kau bicara padaku saja? Kita semua akan pergi. Kenapa masih buang-buang waktu bicara dengannya? Aku tidak bisa diam saja melihat. Kau dihina. Kau hanya penjual DVD miskin, masih memakai seragam petugas kebersihan. Apa hakmu bicara denganku? Ini restoran keluarga Huo. Restoran milik tuan ketiga Huo? Yang makan di sini semuanya orang kaya dan terpandang. Kalian berdua seperti ini, bahkan tidak pantas masuk ke sini. Huo Yanzhou adalah suamiku. Dia sangat membelaku. Aku tidak akan membiarkan dia malu. Apa yang kau lakukan? Pelan-pelan. Nanti kau berikan kartu ini ke mukanya, biar tidak malu. Aku laki-laki. Bagaimana bisa pakai uangmu? Lagi pula, kau memperbaiki mobil. Mencari uang sangat susah. Simpan saja untuk dirimu sendiri. Kau tenang saja. Uang untuk mentraktirmu makan, aku masih punya. Sudahlah, laki-laki kan gengsi. Nanti aku diam-diam bayar saja. Shen Nanyin, lihat baik-baik. Satpam. Nona, ada yang bisa dibantu? Silakan masuk. Silakan masuk. Shen Nanyin, kau lihat itu? Inilah perbedaan antara kau dan aku. Satpam. Nyonya, ada yang bisa aku bantu? Usir 2 orang miskin ini, yang berlagak kaya, dari sini. Mereka mengganggu pandanganku. Baik, Nyonya. Siapa yang berani? Kalian 1 penjual DVD bajakan, dan 1 lagi tukang bengkel. Beraninya kalian bicara seperti itu? Aku anggota platinum di sini. Aku punya hak untuk mengusir orang rendahan seperti kalian. Kalian tunggu apa lagi? Hanya anggota platinum. Apa hakmu mengusir kami? Aku tidak punya hak. Kau pikir kau siapa? Tidak tahukah kau kartu ini bisa membuktikan identitas aku? Kau pikir ini tempat apa? Sembarang kartu belanja bisa membuatmu masuk? Kau bercanda. Ini Black Card, khusus untuk anggota premium. Apa? Silakan masuk, Tuan. Tunggu. Jangan kira aku tidak tahu. Black Card ini di seluruh ibu kota hanya ada 3. Kau hanya penjual DVD miskin. Bagaimana mungkin kau punya? Kartu ini pasti palsu. Palsu apanya? Tenang saja. Ada aku? Kalaupun ketahuan tidak apa-apa. Siapa bilang kartu ini palsu? Baiklah. Kalau kau tidak mengaku, biarkan mereka memeriksanya. Kau berani. Kalau kau tidak mengakuinya, biarkan mereka memeriksanya. Berani? Silakan. Kau terlalu berani. Berani memeriksanya. Tidak takut malu. Aku juga tidak seberani kau. Berpura-pura menjadi putri bangsawan. Siapa bilang aku berpura-pura jadi putri bangsawan? Kalian berdua di sini berbisik-bisik apa?
Jangan-jangan sedang merencanakan apa yang harus dilakukan kalau ketahuan nanti. Inikah suami baik pilihanmu? Tidak hanya miskin tapi juga suka pamer. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana kau akan hidup di masa depan. Itu tidak perlu kau khawatirkan. Suamiku bagaimanapun juga masih 100 kali lebih baik daripada bajinganmu yang suka makan harta perempuan dan suka selingkuh itu. Shen Nanyin, kau? Kartu ini milik siapa? Milik mereka. Mereka menggunakan kartu palsu untuk makan dan minum gratis di sini. Menurutku, seharusnya kita cari orang untuk memberi mereka pelajaran, lalu usir mereka biar mereka kapok. Diam. Selamat datang tamu terhormat. Selamat datang tamu kehormatan. Manajer Zhang, apakah kau salah? Dia hanya penjual DVD. Bagaimana mungkin dia tamu kehormatan? Kartu ini aku periksa sendiri, tidak mungkin salah. Tuan, Nyonya, silakan masuk. Oh, ngomong-ngomong, manajer Zhang. Aku tidak ingin di hotel ini. Melihat orang ini lagi. Kau... Usir dia untukku. Baik. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku. Kalian tahu siapa aku. Shen Nanyin, tunggu saja kau. Lepaskan aku. Kenapa kau menatapku seperti itu? Kenapa? Aku agak tahu tentang 4 keluarga besar di kota Liu, terutama keluarga Huo. Sebagai kepala dari 4 keluarga besar, kedudukan bisnisnya hanya di bawah orang terkaya di ibu kota. Penerus keluarga Huo, yaitu Huo Yanzhou, juga merupakan tokoh berpengaruh di ibu kota. Ah, benarkah? Restoran ini milik Tuan Huo ketiga. Dia seorang penjual DVD. Bagaimana mungkin dia memiliki Black Card Gold ini? Huo Yanzhou. Hah? Jangan bilang kau Tuan Huo ketiga. Jangan bilang kau Tuan Huo ketiga dari keluarga Huo. Hahaha. Aku Tuan Huo ketiga? Mana mungkin? Lalu kenapa? Kau punya Black Card itu? Begini. Sepupu aku. Dia sekretaris pribadi Tuan Huo ketiga. Kartu itu diberikan Tuan Huo ketiga kepada sepupu aku. Lalu sepupu aku memberikannya kepada aku. Begitu? Ya? Iya. Coba pikir, kalau aku Tuan Huo ketiga, ngapain aku masih jualan CD? Benar kan? Iya juga sih. Iya. Kita pergi sekarang. Kita kembali ke rumah sakit. Tidak makan dulu? Tidak usah. Tidak usah. Kalau sampai bertemu putri bangsawan itu, identitasku ketahuan bisa repot. Ayo. Tuan ketiga. Tuan ketiga. Kenapa kau kesini? Tidak ada yang melihat kau kan? Tenang saja. Nyonya tidak di sini. Siapa? Siapa bilang aku tanya tentang dia? Hah? Tidak mau gajimu lagi. Mau? Katakan. Ada apa? Anda sudah terlalu lama tidak pulang. Tuan besar sudah berencana untuk menyerahkan pesanan itu kepada tuan kedua 3 hari lagi. Tuan ketiga. Kalau tuan kedua benar-benar mendapatkan pesanan itu, tuan tidak akan punya kesempatan lagi. Aku tahu. Bagaimana dengan putri bangsawan itu? Apa alasannya? Kebetulan sekali. Nona putri hari itu sepertinya ada urusan mendadak, jadi tidak datang ke pertemuan. Dan sepertinya nona muda akhir-akhir ini sangat sibuk, belum membuat janji untuk pertemuan berikutnya dengan kami. Tidak ada waktu lagi. Aku harus kembali sebelum kakak kedua menandatangani pesanan itu. Lalu bagaimana dengan Nyonya? Tuan ketiga, apa Anda tidak berniat untuk mengungkapkan identitas Anda dan membawa Nyonya pulang? Aku juga ingin jujur padanya. Tapi sekarang situasi aku sedang genting, ditambah lagi dia baru saja dikhianati. Kalau sekarang, aku bilang kalau aku membohonginya. Aduh,
Yin itu, kau, dengarkan penjelasanku. Apa yang perlu dijelaskan? Bukankah hanya teman yang datang? Menjelaskan apa? Hah, Lagi pula. Bukankah sebelumnya sudah bertemu? Hai. apa yang baru saja kita bicarakan? Kau tidak dengar? Apa? Tidak ada apa-apa. Aku mau pergi. Kalian ngobrol saja. Kalian tadi membicarakan apa? Temanmu ini kelihatannya agak gelisah. Dia diam-diam memberimu DVD lagi? Iya kan? Tidak. Setelah kejadian terakhir kali, aku sudah bilang tidak akan menontonnya lagi. Baguslah kalau begitu. Oh ya, bukankah sepupumu, asisten Tuan Huo Yanju? Kau tahu tentang Tuan Huo Yanjo? Tidak tahu. Tiba-tiba menanyakan ini untuk apa? Tidak ada apa-apa. Aku hanya dengar, keluarga Huo berkat dia bisa menduduki posisi puncak di antara 4 keluarga besar. Katamu, orang sehebat itu, bagaimana bisa tidak menjadi penerus keluarga Huo? Itu karena penerus keluarga Huo memiliki aturan, harus menikah dulu. Lagi pula dia masih punya kakak laki-laki. Aku memuji Tuan Huo Yanju. Kenapa kau terlihat begitu bangga? Lagi pula, bukankah kau bilang kau tidak tahu tentang keluarga Huo? Kenapa bisa tahu banget aturan pewarisan keluarga mereka? Tahu banget aturan pewaris keluarga mereka? Hahaha. Kelompok sepupu aku. Dia sekretaris Tuan Muda Huo. Lalu suatu hari sepupu aku mabuk, dia diam-diam memberitahu aku. Aku juga hanya tahu sedikit ini. Benar. Sungguh benar. Lebih baik benar. Jika aku tahu kau membohongi aku. Kau tamat? Kalau aku membohongimu bagaimana? Maka aku akan menceraikanmu. Lalu menyuruh orang menghajarmu? Lalu mengusirmu dari kota Liu? Lalu, bagaimana jika itu kebohongan putih? Bohong tetaplah bohong. Mana ada bohong yang baik atau buruk? Sepertinya identitasku ini perlu disembunyikan untuk sementara waktu. Man, akhirnya kau kembali. Kau ingat apa yang kau katakan sebelumnya? Ayahmu adalah orang kepercayaan orang terkaya di ibu kota. Iya. Kenapa tiba-tiba menanyakan ini? Man, tadi kau juga lihat perempuan jahat Shen Nanyin itu menggunakan tipu daya untuk merebut kekuasaanku. Sekarang aku hanya bisa mengandalkanmu untuk bangkit kembali. Jangan terburu-buru. Aku akan memikirkan caranya. Ngomong-ngomong, ku dengar salah satu dari 4 keluarga besar, Tuan Huo dari keluarga Huo, akan dalam 3 hari menandatangani proyek pesanan triliunan. Aku pernah mendengarnya, tapi apa hubungannya dengan kita? Tentu saja ada. Naga kuat tak akan tekan ular tanah. Meskipun Tuan Zhou sangat hebat di kota Liu Zhou, dia tidak bisa melawan 4 keluarga besar. Maksudmu? Asalkan kita bisa dekat dengan keluarga Huo, bahkan Shen Nanyin, meskipun dia sangat licik, Tuan Zhou Yao tidak mungkin melawan kepala 4 keluarga besar untuknya. Kau benar, Man. Aku akan pergi menyiapkan hadiah untuk Tuan Huo. Shen Nanyin, aku harus benar-benar mengusirmu dari kota Liu. Tuan kedua. Anda cukup cepat beralih. Aku belum menjadi kepala keluarga Huo. Tuan kedua, apa yang Anda bicarakan? Tuan kedua, Anda hanya perlu sedikit menggerakkan jari untuk membuat Tuan si bungsu itu tidak berani muncul. Dengan kemampuan dan cara Anda, posisi pewaris keluarga Huo bukankah mudah didapatkan? Benar, semua orang bilang dia hebat. Menurutku, bukankah dia hanya anak ingusan? Berani-beraninya bersaing denganku untuk posisi pewaris? Anda benar.
Mulai hari ini, aku, Su Minglei, adalah anjing Anda yang paling patuh. Tapi Tuan kedua, acara penandatanganan belum dimulai. Belum waktunya? Bagaimana jika dia kembali dia? Dia tidak akan kembali. Tuan ketiga, ada yang mengikuti mobil? Cari cara untuk melepaskan diri. Pastikan sampai sebelum acara penandatanganan. Baik. Nona Putri, data kedua saudara keluarga Huo yang Anda minta. Semuanya ada di sini. Anda masih akan pergi ke acara penandatanganan sendiri? Tentu saja. Pesanan triliunan itu bukanlah jumlah yang kecil. Tentu saja harus memilih penanggung jawab yang dapat diandalkan. Huo Yunfan. Anak manja yang tidak berguna. Huo Yanju. Yanzhou. Ternyata dia Huo Yanzhou dari keluarga Huo. Dia terus menipuku. Nona muda, situasi keluarga Huo ini agak rumit. Kurasa Tuan Huo Yanzhou ini mungkin memiliki sesuatu yang sulit untuk diungkapkan. Selidiki untukku di mana Huo Yanzhou sekarang. Aku akan memastikan dia menjelaskan semuanya sendiri. Tuan Huo Yanzhou, kau turun sendiri, atau kami yang akan mengundangmu turun. Tuan ketiga, biar aku saja. Tidak perlu. Tuan, Beraninya Tuan ketiga. Tuan kedua sudah bilang, hari ini selama kau menyerahkan barangnya, kami akan melepaskanmu. Berhentilah omong kosong. Ayo. Kak, bagaimana kalau kita sudahi saja? Sudahi apanya? Hari ini kalau dia tidak tumbang, nanti yang tumbang adalah kita. Serang. Naik mobil. Sudah jam segini. Sepertinya Tuan Huo Yanzhou ini tidak akan datang. Tuan kedua, selamat ya. Lewat hari ini. Kaulah pewaris keluarga Huo. SST. Pelan sedikit. Jangan sampai orang lain menemukan kelemahan kita. Baik. Sebelumnya grup Huo selalu dikelola oleh Tuan Huo Yanzhou. Kenapa hari ini begitu penting? Acara penandatanganan, dia malah tidak datang. Sepertinya keluarga Huo akan berubah. Kalian semua mungkin sudah tahu, keluarga Huo kami menerima pesanan triliun dari perusahaan terkaya di ibu kota. Hari ini aku akan menyerahkan pesanan ini sepenuhnya kepada Yunfan untuk ditangani. Apakah ada yang keberatan? Baik, aku umumkan. Aku keberatan. Kau penjual DVD bajingan. Tahukah kau ini di mana? Ini wilayah keluarga Huo. Siapa yang membiarkanmu masuk? Cepat pergi dari sini. Aku bicara padamu, tulikah kau? Kau pikir kau siapa? Berani bicara dengan Tuan ketiga? Tuan ketiga. Tuan ketiga apa? Kakek. Aku pulang. Pasangan nikah kilat Shen Nanying. Ternyata Tuan Huo ketiga. Huo Yanzhou. Kau tidak mati. Berkat kakak kedua. Aku baik-baik saja. Apa yang sebenarnya terjadi? Yanzhou, kemana saja kau selama ini? Kakek, kemana aku selama ini? Kakek seharusnya tanya kakak kedua. Ini ada bukti kakak kedua membocorkan rahasia perusahaan dan menyebarkannya. Apa? Kakek, jangan dengarkan dia. Dia hanya ingin mewarisi harta keluarga. Sengaja menjebakku. Benar atau tidak? Kita lihat saja nanti. Barang seperti ini hanya pantas di tempat sampah. Buktinya hilang. Huo Yanzhou.
Lihat saja bagaimana kau menghalangiku kali ini. Kakak kedua, kau benar-benar berpikir aku akan menyimpan bukti sepenting ini di dalam DVD itu? Bukti sebenarnya ada di sini. Urusanku, kau tenang saja. Tapi ini rahasia perusahaan, harus tambah uang. Kakek, video ini palsu. Aku sama sekali tidak melakukan hal seperti ini. Kakak kedua tidak hanya mencuri rahasia perusahaan, tetapi ketika aku mendapatkan bukti, dia menyuruh orang untuk mencelakaiku. Kau bicara sembarangan. Kakek, aku tidak melakukannya. Semuanya jebakan dia. Kau bilang aku membunuhmu. Apa kau punya bukti? Aku punya. Kenapa kau datang? Bukankah aku menyuruhmu menungguku di luar? Tentu saja untuk mendukungmu. Keluarga Shen dari ibu kota, Shen Nanying, bersedia menjamin Huo Yanzhou. Keluarga Shen di ibu kota. Kalau begitu, bukankah dia putri keluarga terkaya itu? Dengan putri keluarga terkaya sebagai saksi Tuan Huo, sepertinya kasus membocorkan rahasia Tuan kedua. Sudah pasti? Aku tahu kau ingin membantuku. Tapi kakek, dia tidak mudah ditipu. Shen Nanying, kau berpura-pura menjadi putri keluarga terkaya. Dan ketagihan, ya? Kau pikir ini di mana? Simpan trik kecilmu yang menyedihkan itu. Simpan saja. Burung pipit tetaplah burung pipit. Tidak akan pernah menjadi burung phoenix. Kau bilang dia putri keluarga terkaya yang palsu ya? Tentu saja. Aku sudah lama bersamanya. Aku yang paling tahu identitasnya. Tidak lebih dari seorang tukang bengkel rendahan. Dan selalu bermimpi ingin menjadi putri keluarga terkaya. Sungguh menggelikan. Man, aku bilang benar kan? Benar. Shen Nanying, aku lebih mengenal putri keluarga terkaya itu daripada kau. Seperti dirimu ini. Bahkan tidak layak untuk membawakan sepatunya. Kau bicara dengan begitu yakin. Bagaimana? Aku bukan putri keluarga terkaya? Kau, Shen Nanying seorang tukang bengkel, berani berpura-pura menjadi nona muda. Apa yang tidak berani kulakukan? Nona muda yang sebenarnya selalu berada di luar negeri. Jadi tidak mungkin ada yang tahu identitasku. Benar, aku adalah putri keluarga terkaya yang sebenarnya. Man, kau putri keluarga terkaya. Kenapa tidak memberitahuku lebih awal? Ayahku tidak ingin aku terlalu mencolok di luar. Jadi aku selalu menyembunyikan identitasku. Tapi aku tidak menyangka ada orang yang berani berpura-pura menjadi aku di depanku. Shen Man, nyalimu ternyata sangat besar. Kau tahu apa akibatnya? Jika kau berpura-pura menjadi aku. Siapa yang berpura-pura, kita semua tahu. Tidak apa-apa, ada aku. Yang penting sekarang. Buktinya ada di sana. Kakak kedua mencuri rahasia perusahaan dan membocorkannya kepada orang lain. Dia tidak pantas tetap di perusahaan. Kau bilang aku tidak pantas? Berarti aku tidak pantas. Siapa kau? Kau. Sekarang karena Nona Shen ada di sini, mari kita biarkan Nona Shen yang memutuskan. Pesanan triliun diberikan kepada siapa? Katakan saja. Sudah jelas kan? Tentu saja untuk Tuan kedua. Atas dasar apa? Apakah ada tempat bagimu untuk berbicara? Ini wilayah keluarga Huo. Jika istri aku tidak memenuhi syarat, apa yang kau ocehkan? Kau. Huo Yanzhou ternyata sudah menikah dengan seorang wanita tanpa latar belakang.
Huo Yanzhou benar-benar kalah telak kali ini. Huo Yanzhou, kau berani menikah diam-diam tanpa sepengetahuan kakek? Apakah kau masih menghormati keluarga Huo? Lagi pula, seperti dia, orang yang tidak sederajat, pantas masuk keluarga Huo? Aku melihat kalian keluarga Huo. Benar-benar aneh. Aku bilang aku nona muda, kalian tidak percaya. Tapi apa yang Shen Manman bilang, kalian percaya. Shen Nanyin, berhenti bicara sembarangan. Siapapun yang melihatnya bisa tahu, antara kau dan aku, siapa yang lebih mirip seorang putri. Jangan berpikir dengan dekat dengan Tuan Huo ketiga. Kau bisa berpura-pura menjadi mimpi saja. Bagus. Karena kau bersikeras, mengatakan dirimu adalah putri kandung. Lalu tahukah engkau berapa jumlah akhir dari pesanan triliun ini? Proposal proyek ini dibuat oleh bawahan. Bagaimana aku bisa tahu? Tapi aku tahu. Shen Nanyin, kau tidak takut lidahmu keluh karena membual. Baik. Kalau begitu hari ini aku ingin lihat berapa sebenarnya jumlahnya. Dalam pesanan ini, ada 3 jumlah yang diusulkan, yaitu 3, 5 triliun, 3, 7 triliun, dan 4, 6 triliun. Dan jumlah akhirnya adalah 4, 6 triliun. Benarkah jumlahnya segitu? Sama sekali tidak meleset. Mungkinkah ini putri terkaya yang sebenarnya? Bagaimana mungkin? Aku tahu. Apakah Tuan Zhou? Shen Nanyin, kau sudah lama mendekati Tuan Zhou. Isi proposal proyek ini pasti diberitahu oleh Tuan Zhou kepadamu. Shen Manman, kalau kau bicara omong kosong lagi, percaya atau tidak, aku akan merobek mulutmu. Mengapa? Terkena ucapanku, jadi marah ya? Meskipun kau tahu isi pesanannya, lalu bagaimana? Yang palsu akan selalu palsu. Semuanya. Aku tahu kalian semua selalu meragukan identitasku. Hari ini, aku akan membuat kalian semua yakin. Ini adalah bukti dari keluarga Shen Ibu Kota. Ini adalah bukti dari keluarga Shen Ibu Kota. Naga yang menjulang di atasnya juga merupakan satu-satunya milik keluarga Shen. Seperti ini, cukup membuktikan identitasku. Shen Nanyin, apalagi yang bisa dikatakan sekarang? Shen Manman, kau ketagihan memakai barang palsu, ya? Shen Nanyin, sudah diambang kehancuran, kau masih berani berdalih. Tuan Huo ketiga, aku tahu kau sangat ingin mendapat posisi pewaris keluarga Huo. Selama kau berjanji padaku untuk menceraikan wanita ini, mengusirnya dari kota Liu, aku akan berjanji padamu untuk meminta ayahku berinvestasi di grup Huo. Bagaimana? Shen Nanyin, kau akan segera merasakan lagi rasa ditinggalkan. Inilah akibatnya jika kau menyinggungku. Tuan Huo ketiga, bagaimana pertimbangannya? Apakah kau mau posisi pewaris atau wanita ini? Yin, kau tidak perlu bicara. Aku mengerti. Bukan begitu. Aku hanya ingin memberitahumu. Kau adalah istriku, apapun yang terjadi. Aku tidak akan meninggalkanmu. Ternyata aku tidak salah pilih. Huo Yanzhou, kau bodoh. Di hadapanmu adalah putri seorang bangsawan terkaya. Wanita mana yang bisa menandinginya? Hari ini aku yang memutuskan. Pernikahan ini harus berakhir. Tidak mungkin. Kakek, jika kakek bersikeras ikut campur dalam urusan pernikahan kami, maka mulai hari ini, aku keluar dari keluarga. Huo Yanzhou, kau gila? Berani-beraninya kau mengatakan itu. Baik, kalau begitu, mulai sekarang, keluarga Huo akan menganggapmu bukan lagi cucunya. Huo Yanzhou, kau mengatakan ini, tidak menyesal? Dulu aku menyembunyikan identitasku. Kau juga tidak memandang rendah aku yang hanya penjual DVD. Sekarang apa hakku untuk meninggalkanmu sendiri? Huo Yanzhou, kau sudah pikirkan baik-baik? Hari ini jika kau keluar dari pintu ini, kau tidak akan bisa kembali lagi? Apa kau mau bersama wanita ini, yang hanya bisa memperbaiki mobil, tidur di bengkel seumur hidup? Tidak perlu kau yang repot-repot. Ayo kita pergi. Tunggu. Tahu kenapa aku
Tahu ini palsu? Karena yang asli ada di tanganku. Apa ada dua? Bagaimana Shen Nanyin bisa punya cincin ini? Jangan-jangan. Tidak mungkin ayah bilang padaku, Nona selama ini kuliah di luar negeri. Dia cuma tukang bengkel di kota Liu. Bagaimana mungkin dia Nona? Cincin naga asli. Kalau ditetesi darah akan muncul naga emas. Bagaimana kalau kita buktikan? Siapa di antara kita yang asli? Shen Man? Kau pikir kau bisa memalsukan cincin, lalu mengaku sebagai aku? Palsu akan selalu palsu. Nona Shen, berani buktikan? Bagaimana? Tidak berani. Siapa bilang aku tidak berani? Shen Nanyin, jangan salahkan aku karena tidak memberimu kesempatan. Hari ini, asalkan kau meminta maaf padaku, aku akan melupakan semuanya. Tidak perlu. Buktikan. Atau tidak? Yang dipegang Shen Nanyin tidak mungkin asli. Dia pasti sengaja menggertak. Buktikan. Baik. Nanyin. Sust. Nanti kau akan tahu. Bagaimana Nona Shen? Kau gugup? Shen Nanyin, jangan sinis begitu. Tunggu saja. Nona Shen, apa lagi yang ingin kau katakan? Ternyata kaulah yang... Tunggu, yang satunya juga berubah. Untungnya ayah diam-diam mengambil cincin Tuan Huo untukku. Kalau tidak, aku benar-benar akan ketahuan. Tapi bagaimana bisa Shen Nanyin? Tidak mungkin, dia cuma seorang tukang bengkel. Barang palsu ini pasti dibantu oleh Huo Yanzhou. Ini tidak mungkin. Shen Nanyin, jangan kira dengan bantuan Tuan Huo ketiga untuk memalsukan, kau bisa merasa aman. Yang palsu tidak akan pernah menjadi yang asli. Kau. Huo Yanzhou, karena orang yang kau bawa palsu, maka semua yang kau katakan sebelumnya, semuanya palsu, kakek. Huo Yanzhou hanya ingin mewarisi harta keluarga. Jika hal ini diketahui oleh kantor pusat, keluarga kita akan hancur. Yanzhou, kau sangat mengecewakanku. Mulai hari ini, kau dikeluarkan dari keluarga Huo. Shen Nanyin, setelah Huo Yanzhou diusir dari keluarga Huo, kulihat siapa lagi yang bisa melindungimu. Kakek, apa yang dilakukan kakak kedua? Benar atau salah? Di hati kakek pasti sudah jelas. Semoga kakek tidak menyesal di kemudian hari. Kita pulang. Karena Huo Yanzhou telah dikeluarkan dari keluarga Huo, maka proposal proyek ini, keluarga Huo tidak berhak mengambil alih. Kau? Huo Yanzhou. Sekelompok orang buta. Mereka tidak menginginkanmu. Aku menginginkanmu. Kita bisa keluar dan memulai bisnis sendiri. Aku pasti akan menjadikanmu keluarga nomor 1 di kota Liu. Baiklah, nonaku. Kita sudah keluar. Masih berakting. Aku benar-benar tidak berakting. Aku benar-benar putri seorang bangsawan terkaya. Kenapa kau tidak percaya? Shen Man itu adalah putri sopir kami. Tunggu saja. Aku akan segera mencari seseorang untuk membongkar kebohongannya. Nonaku, aku percaya. Aku percaya. Lagi pula, bahkan tanpa keluarga Huo, aku tidak akan pernah membiarkanmu hidup susah. Aduh. Nanyin, kau masih tertawa? Huo Yanzhou, kau merusak kesempatan aku untuk menjadi pewaris. Maka aku juga akan membuatmu merasakan bagaimana rasanya kehilangan orang yang paling penting. Nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Sudah selarut ini. Pergi kemana dia? Teleponnya juga tidak diangkat.
Tuan ketiga, ada apa ini? Segera kumpulkan orang. Walaupun harus membalikan seluruh kota Liu, kalian harus menemukan Yin Yin. Pergi. Baik. Kau sudah bangun? Siapa kau? Siapa yang mengirimmu? Siapa aku? Setelah malam ini, aku adalah laki-lakimu. Kau harus mendengarkanku mulai sekarang. Kau tahu siapa aku? Ku beritahu kau, aku putri dari bangsawan terkaya. Kau berani sentuh aku. Kau tahu apa akibatnya? Kalau kau putri bangsawan terkaya, maka aku adalah tuan besar keluarga Huo. Jangan mendekat. Efek obatnya sudah mulai terasa. Sebentar lagi aku akan membuatmu menikmatinya, gadis cantik. Huo Yanju, tolong aku. Huo Yanju. Huo Yanzhou. Huo Yanju. Tolong aku. Huo Yanju. Huo Yanzhou. Tolong aku. Huo Yanzhou. Yin Yin. Jangan sentuh aku. Ini aku. Yin Yin, kau baik-baik saja. Yin Jangan Yin. sentuh aku. Aku Huo Yanzhou. Aku Huo Yanzhou. Tuan ketiga, bagaimana kita akan menangani orang ini? Habisi dia untukku. Baik. Ayo. Yin Yin, jangan takut. Aku datang. Kita pulang. Tuan ketiga, kami sudah menyelidikinya. Tuan kedua yang melakukannya. Benar saja dia. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Aku tadinya berpikir, bahkan setelah meninggalkan keluarga Huo, aku masih bisa membawa Yin Yin untuk memulai bisnis sendiri. Tapi sekarang sepertinya, beberapa orang tidak akan belajar kecuali diberi pelajaran. Ngomong-ngomong, beberapa hari lagi adalah pesta ulang tahun kakek kan? Benar. Bagus. Saat itu, biar kakek tahu siapa yang seharusnya didengarkan keluarga Huo. Tidak berguna. Gudang rahasia perusahaan disusupi. Kau bahkan tidak tahu tentang masalah sebesar ini. Kau tahu berapa banyak kerugian perusahaan kali ini? Perusahaan grup Huo baru diserahkan kepadamu beberapa hari. Sudah terjadi masalah sebesar ini. Bagaimana kau akan menjelaskannya? Kakek, jangan marah. Aku punya solusi. Solusi apa? Putri orang terkaya saat ini masih berada di kota Liu. Jika mendapatkan restunya, semua masalah perusahaan kita bisa diatasi. Kau lebih berwawasan daripada Huo Yanzhu, maka ini kesempatan terakhirmu. Jika gagal, Huo Yanzhu akan kembali. Nona muda, akhirnya Anda bangun. Di mana Huo Yanzhou? Hari ini adalah pesta ulang tahun kakek Huo. Tuan Huo ketiga mungkin pergi ke pesta. Apa? Bukan, Nona muda, Anda baru saja sadar. Tidak bisa pergi. Huo Yanzhou sekarang sendirian. Tidak bisa. Dia pasti akan diganggu jika pergi ke pesta. Aku harus membantunya. Aku harus mengungkap kebenaran tentang mereka. Nona muda. Tuan, ini aku. Pesta ulang tahun kakek Huo. Mengapa Tuan Huo ketiga belum datang? Kau belum tahu, Tuan Huo ketiga telah diusir dari keluarga Huo. Sekarang tampaknya Tuan Huo kedua lah yang merupakan pewaris sebenarnya. Man, Nona muda, tidak tahu di pesta ulang tahun hari ini. Akankah mereka berdua datang? Dua orang yang terbuang. Untuk apa datang? Hari ini adalah pesta ulang tahun kakekku. Terima kasih semuanya telah datang. Sekarang, biarkan aku untuk putra ketiga keluarga Huo, Huo Yanzhou, datang untuk memberikan hadiah. Huo Yanzhou, dia benar-benar berani datang. Shen Nanyin sungguh beruntung, bisa disukai oleh Tuan Huo ketiga. Namun, aku akan segera menjadi nyonya muda keluarga Huo. Cucu menantu Shen Nanyin memberikan hadiah untuk kakek. Tenang, aku datang. Tidak akan ada yang mengganggumu. Shen Nanyin, kau benar-benar berani datang? Shen Man. Sebagai putri palsu, kau berani datang? Kenapa aku tidak berani? Siapa yang kau bilang palsu? Shen Nanyin, hari ini, aku akan membuatmu melihat dengan jelas perbedaan di antara kita. Bawalah kemari. Lukisan ini adalah mahakarya terakhir dari Maestro Lukis Yumo. Hari ini, aku sengaja membawanya untuk diberikan kepada Tuan Huo sebagai hadiah ulang tahun. Yumo,
Dia pelukis nomor 1 di ibu kota. Lukisannya setidaknya bernilai miliaran. Benar-benar putri seorang jutawan, sangat dermawan. Ini? Apakah ini benar-benar lukisan karya Tuan Yumo? Tentu saja. Shen Nanyin, apa yang kau tertawakan? Seperti kau, yang tabungannya bahkan tidak mencapai 5 digit. Mungkin ini pertama kalinya kau melihat barang semahal ini. Barang mahal? Aku sudah sering melihatnya. Tetapi sepertimu, membawa barang palsu, dan masih bersikap begitu percaya diri, baru pertama kali aku melihatnya. Siapa yang kau bilang membawa barang palsu? Shen Nanyin. Kau bilang kau putri seorang bangsawan terkaya. Sekarang, bahkan tidak bisa memberikan hadiah ulang tahun yang layak. Kenapa kau masih membantah? Siapa bilang aku tidak bisa? Hadiah dari Nona Shen. 1 akar ginseng berusia 1000 tahun dari apotek Tian Yao. 1 giok rui dari dinasti Qing, dan 1 night pearl dari Laut Cina Selatan. Mahakarya terakhir Tuan Yumo, gunung dan air yang mengalir. Bagaimana mungkin 2 lukisan yang identik? Mana 2 lukisan yang sama persis? Itu berarti salah satunya palsu? Dari mana kau dapat uang untuk membeli barang-barang ini? Sudah kubilang, aku putri seorang bangsawan terkaya. Uang sebanyak ini bukan apa-apa bagiku. Jangan kira aku tidak tahu. Dari 10 barang seperti ini, 9 diantaranya palsu. Aku tahu kau ingin membantuku. Tapi barang-barang ini, bagaimana jika ketahuan? Bagaimana kita menjelaskannya? Pernahkah kau memikirkannya? Bukankah masih ada kau? Sudahlah, biarkan dia senang. Ini adalah barang-barang yang tidak bisa dibeli dengan uang. Apakah ini baru? Putri bangsawan terkaya yang sebenarnya? Omong kosong. Shen Nanyin, kau bilang barang-barangku palsu? Menurutku, barang-barangmu ini semuanya palsu. Palsu apa? Tentu saja. Dia hanya seorang tukang bengkel. Bagaimana dia bisa membeli barang semahal ini? Menurutku, entah Tuan Huo ketiga yang membayarnya, atau ini semua barang tiruan. Shen Manman, kau harus bertanggung jawab atas ucapanmu. Karena kau bilang ini semua barang tiruan. Apa kau punya buktinya? Aku putri seorang bangsawan terkaya. Apa yang kukatakan adalah bukti. Nona Shen, ini kota Liu, bukan ibu kotamu. Kau. Sudah, jangan bertengkar. Aku ingat di antara tamu undangan hari ini, ada seorang ahli barang antik, soal asli atau palsu. Biarkan dia yang memeriksanya. Baik. Kalau begitu biar ahli barang antik yang memeriksa. Lukisan aku dan Nona Shen, mana yang asli? Kau gila. Kalau ini terbongkar, bagaimana aku bisa melindungimu? Jangan pedulikan aku. Kau orangku. Bagaimana mungkin aku tidak peduli padamu? Percayalah, tidak apa-apa. Kedua lukisan ini, 1 lukisan goresannya rapi, 1 lukisan tintanya luntur. Sekilas langsung terlihat asli atau palsunya. Lukisan ini sedikit luntur, sepertinya. Shen Nanyin, kau dengar tidak? Seperti dirimu yang tidak berkelas ini, berani juga dibawa masuk ke sini, memalukan sekali. Ada apa? Kenapa? Hanya barang palsu. Disobek ya, sudah disobek saja. Shen Nanyin, kau masih berdiri di sini untuk apa? Cepat, bawa barang-barang palsu sampahmu ini, dan keluar dari sini. Siapa bilang ini palsu? Bukankah kau tadi bilang, lukisan ini tintanya terlalu tebal? Lukisan karya Tuan Yumo. Ciri khasnya yang paling menonjol adalah sedikit ada bayangan tinta. Kau bahkan tidak mengerti ini. Apa? Berarti lukisan yang dibawa Nona ini yang asli? Tentu saja, ini adalah karya terakhir Tuan Yumo, harta yang tak ternilai. Aduh, sayang sekali. Aku tidak tahu. Aku pikir lukisan ini palsu. Makanya aku... Shen Nanyin, kau sengaja... Shen Manman, daripada buru-buru melempar kesalahan, lebih baik pikirkan cara menggantinya. Lukisanku ini tidak bisa dibandingkan dengan barang palsumu itu. Omong kosong. Siapa bilang lukisanku palsu? Aku sudah bekerja selama bertahun-tahun. Belum ada yang berani meragukanku. Sedikit bayangan tinta justru merupakan keahlian Tuan Yumo. Bodoh. Ada apa ini? Bukankah kau bilang padaku, lukisan ini asli?
Aku tidak tahu. Jangan banyak bicara. Nona Shen, ganti rugi saja. Untuk apa terburu-buru? Aku putri bangsawan terkaya, aku tidak akan kekurangan uangmu. Bahkan tidak bisa membedakan yang asli dan yang palsu, masih berani mengaku sebagai putri bangsawan terkaya. Betul. Seorang Nona Shen, bagaimana mungkin tidak memiliki sedikit pun penglihatan? Jangan-jangan dia yang menyamar. Mungkinkah Shen Nanyin benar-benar? Siapa bilang aku palsu? Kalian jangan lupa, aku punya bukti dari keluarga Shen ibu kota. Lihat baik-baik. Aku putri kandung yang sebenarnya. Huo Yanzhou, kakek sedang berulang tahun? Kau tidak membawa hadiah, tidak apa-apa. Malah membawa seorang perempuan ke sini membuat masalah. Apa maksudmu? Kakek, aku di keluarga Huo selama bertahun-tahun. Sudah berkorban banyak untuk keluarga Huo. Anda pasti lebih tahu. Jika bukan karena aku, keluarga Huo tidak akan seperti sekarang ini. Perkataanmu sungguh besar. Kau benar-benar berpikir keluarga Huo yang terhormat ini. Tanpa kau tidak akan bisa bertahan. Lelucon. Orang-orang. Bawa dia pergi. Hei, sedang bicara? Orangnya mana? Jangan teriak. Di luar semua orangku. Ternyata kau hidup nyaman sekali di keluarga Huo. Aku sudah bilang aku akan melindungimu. Shen Nanyin, kau bahkan bisa membuat Tuan Huo ketiga melindungimu seperti ini. Kau pikir, dengan beberapa orang tidak berguna itu, kau hebat? Ku beritahu kau, di sini masih ada nona dari ibu kota. Benar. Shen Nanyin, kau telah menyinggungku. Tidak ada yang bisa melindungimu. Dengan statusku sebagai putri bangsawan terkaya di ibu kota, aku berjanji di sini. Siapapun yang mengusir kedua orang ini dari kota Liu, keluarga Shenku, akan mendukungnya menjadi kepala baru dari 4 keluarga besar. Siapapun yang berani mengusir kedua orang ini, akan aku angkat menjadi keluarga terpandang di antara 4 keluarga besar. Apakah perkataan Nona Shen benar? Bagaimana mungkin putri seorang bangsawan terkaya berbohong selama bertahun-tahun? Dengan adanya Tuan Huo ketiga, keluarga Huo selalu menjadi yang terpandang di antara 4 keluarga besar. Sepertinya kota Liu akan berubah. Nona Shen, bukankah terakhir kali kau berjanji untuk membantu keluarga Huo? Bagaimana kau bisa? Aku berubah pikiran. Keluarga Huo tanpa Huo Yanzhou, bagaikan cangkang kosong yang tak berguna. Siapapun boleh memilikinya. Bagaimana kau bisa? Cukup. Tidak berguna. Aku buta. Menyerahkan keluarga Huo kepadamu. Tuan Huo ketiga, aku beri kau kesempatan terakhir. Asalkan aku berubah pikiran sekarang, tinggalkan wanita ini. Semua yang terjadi sebelumnya akan aku lupakan. Jangan mimpi. Baik. Aku, Shen Manman, menepati janji. Semua yang berdiri di sini hari ini adalah sekutu keluarga Shen dari ibu kota. Aku dari keluarga Wang, kota Liu, bersedia mengabdi kepada Nona Shen. Keluarga Zhao, kota Liu, bersedia mengabdi kepada Nona Shen. Keluarga Qian, kota Liu. Keluarga Sun, kota Liu, bersedia mengabdi kepada Nona Shen. Shen Nanyin, kau lihat. Ini akibatnya jika kau menentangku. Tapi aku bisa memberimu kesempatan. Asalkan kau sekarang berlutut dan meminta maaf padaku, aku akan melepaskanmu. Shen Manman, kau tahu apa akibatnya? Jika meniru identitasku? Kau sudah diambang kematian, masih berani membantah. Tangkap dia. Coba kulihat siapa yang berani menyentuh putriku. Kulihat siapa yang berani menyentuh putriku. Ayah, kenapa datang ke sini? Jangan bilang ayah datang untuk menangkapku. Dia. Dasar orang tua menyebalkan. Kau siapa? Berani kau memukulku? Hentikan. Kakek. Bajingan, ini bangsawan terkaya ibu kota.
Siapa yang memberimu keberanian untuk berbicara seperti itu? Tuan Shen, cucu aku tidak sopan. Menyinggung Anda, jangan dimasukkan ke hati. Iya. Mohon Anda maklumi. Tuan Shen, bagaimana Anda bisa sempat datang ke kota Liuzhou? Aku datang untuk melihat siapa yang berani mengganggu putri aku. Anda salah paham, tidak ada yang berani mengganggu Nona. Namun, justru ada orang yang berpura-pura menjadi Nona. Oh, Shen Yuanhai ternyata datang ke kota Liuzhou. Jika dia mengetahui aku berpura-pura menjadi nona, tidak boleh. Aku harus segera pergi. Nona, kau mau kemana? berbalik. Siapa? Bukankah dia putri Tuan? Putri apa? Hanya anak perempuan dari Tuan Supir. Keluarga kami masih disebut putri. Apa? Kau bukan putri kandung. Aku? Bukti yang kau pegang juga palsu. Bukti? Bukti apa? Ternyata cincin ini kau curi. Kau bohong. Tidak. Aku tidak. Bawa dia. Ayah. Man, ayah, maafkan aku. Tuan Shen sudah lama tahu, kau suka mengambil barang yang bukan milikmu. Tidak kusangka, kau berani melakukan hal seperti ini. Ternyata dicuri. Perempuan jahat, kau selama ini membohongiku. Tidak, Tuan kedua. Dengarkan penjelasanku. Shen Nanyin, karena aku sudah ketahuan, kau juga jangan harap lolos. Yang menyamar jadi putri keluarga Shen. Bukan hanya aku, masih ada dia. Tuan Shen, Yin tidak sengaja. Masih belum keluar kau. Berapa lama kau mau sembunyi? Shen Nanyin, mampus kau. Ayah. Kau. Benarkah kau putri bangsawan terkaya? Masih belum ke sini. Ayah, aku tidak akan ke sana. Aku sudah menikah. Ayah tidak bisa mengaturku seperti dulu lagi. Kau sedikit lebih baik daripada yang sebelumnya. Sedikit lebih kuat. Shen Nanyin adalah putri bangsawan terkaya sebenarnya. Mampuslah, semuanya selesai. Kaulah yang meninggalkan putriku. Bukan begitu, Tuan Shen. Aku tidak tahu dia putri kandungmu. Aku juga ditipu. Dia. Semuanya karena dia. Perempuan jahat ini. Menipuku. Menggodaku. Tuan Shen, aku tahu aku salah. Maafkan aku. Tidak mungkin. Jika kau benar-benar putri bangsawan terkaya, bagaimana kau rela di kota Liu menjadi tukang bengkel? Akulah yang menyuruh Yin menyembunyikan identitasnya hanya untuk melihat brengsek ini. Dapatkah ia lulus ujian? Ternyata dia tidak berguna. Yin, aku tahu aku salah. Yin, semuanya salahku karena aku buta. Yin, beri aku kesempatan lagi. Shu Minglei, saat kau memilih untuk mengkhianatiku, kau sudah tidak punya kesempatan lagi. Bawa dia pergi. Mulai sekarang, jangan pernah menginjakkan kaki di kota Liu lagi. Yin, aku tahu aku salah. Yin, beri aku kesempatan lagi. Lepaskan aku. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu apa-apa. Akulah putri tunggal bangsawan terkaya. Akulah putri tunggal bangsawan terkaya. Kau yang menyamar sebagai aku dan menipu semua orang. Kau seharusnya tidak seperti ini. Bawa dia pergi. Akulah putri tunggal bangsawan terkaya. Akulah putri tunggal bangsawan terkaya. Haha, akulah putri tunggal bangsawan terkaya. Orang-orang yang tadi ikut berteriak, usir semuanya dari kota Liu. Zhou Yao, antar Nona Putri pulang. Baik. Aku tidak mau pulang. Ayah, aku ingin membantu Yanzhou membangun kembali keluarga Huo. Kau, gadis bodoh, dibohongi sekali. Belum cukupkah? Ayah, Yanzhou, dia berbeda dengan orang itu. Tuan Shen, Anda tenang saja. Apapun identitas Yin, aku tidak akan memanfaatkannya untuk mendapatkan keuntungan. Tuan,
Apa yang dikatakan Tuan Huo benar ketika beliau berkenalan dengan Nona. Beliau memang tidak tahu identitas Nona Putri. Dan memang tidak karena keuntungan meninggalkan Nona Putri. Baiklah. Semoga begitu. Di sini. Kakek tidak boleh taruh di sini. Kakek curang. Taruh di sini. Yanju, cepat kemari. Lihat kakek curang. Dan dia juga mencuri bidak catur. Kau ini, kenapa suka sekali mengadu? Kakek, masalah kakek kedua. Kakek sudah tua, urusan keluarga Huo, kakek serahkan pada kalian. Baru-baru ini, putra kedua keluarga Huo Yunfan, karena penggelapan pajak, merugikan kepentingan orang lain, telah diproses secara hukum oleh Badan Peradilan. Ini. Kedua kalinya kau memakaikanku cincin. Saat pertama kali. Terlalu terburu-buru. Tidak siap. Jadi aku ingin mengulanginya untukmu. Sebenarnya 3 tahun lalu. Aku sudah bertemu denganmu. Saat itu. Aku sudah menyiapkan cincinnya. 3 tahun lalu. Tuan, bangunlah. 3 tahun lalu, orang yang kuselamatkan adalah kau. Jadi, kau sudah mengenaliku sejak lama. Nanyin, ada satu hal yang ingin kukatakan padamu sejak lama. Maukah kau menikah denganku? Aku mau.